Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aski Audelvani dari kelas 3A jurusan Pendidikan Matematika. Filsafat Pendidikan Islam. Nah, filsafat ini sebagai buku panduan bagi seorang pendidik dan peserta didik untuk membentuk karakter yang sesuai dengan ajaran Islam, yang tidak hanya pintar secara intelektual, melainkan memiliki akhlak yang baik dan kesadaran spiritual. Filsafat pendidikan Islam juga berperan sebagai penyelaras kurikulum dan perkembangan kebijakan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung pertumbuhan menyeluruh sesuai dengan pandangan filosofis Islam. Selanjutnya, apa sih manfaat dari mempelajari filsafat pendidikan Islam ini? Nah, yaitu yang pertama, kita mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam yang dapat kita aplikasikan dalam konteks pendidikan. Nah, yang kedua itu orientasi nilai, yaitu kita dapat membimbing proses pendidikan agar sejalan sesuai dengan ajaran Islam. Nah, dan memperkuat identitas keislaman peserta didik. Nah, yang ketiga itu pembentukan karakter, karena karakter ini penting kan ya, yaitu untuk karakter yang memiliki moral dan etika sesuai dengan ajaran Islam. Terus yang keempat yaitu pandangan holistik. Nah, pandangan holistik itu mencakup dimensi spiritual, moral, sosial, intelektual. Nah, yang kelima yaitu penyelarasan kurikulum, karena kurikulum itu kan nggak harus selaras gitu, ada yang umum sama yang Islamnya juga gitu. Terus pemecahan masalah etis, yaitu memberikan kerangka untuk menghadapi dilema etis dalam pendidikan dan membimbing pengambilan keputusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sama halnya, kenapa filsafat harus dikaji juga, itu sama dengan manfaat dari mempelajari filsafat pendidikan, itu sama gitu kan. Terus dengan mengkaji filsafat pendidikan Islam, kita dapat memastikan bahwa pendidikan tidak hanya saran akuisisi pengetahuan, tetapi juga sarana pembentukan karakter dan spiritualitas sesuai dengan ajaran Islam. Nah, selanjutnya yaitu ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Yang pertama yaitu landasan filosofis Islam, yang kedua yaitu tujuan pendidikan Islam, yang ketiga metodologi pembelajaran, yang keempat yaitu pendidik dan peserta didik, yang kelima itu kurikulum dan materi pembelajaran, yang keenam itu etika pendidikan, dan yang ketujuh itu implikasi sosial dan masyarakat. Nah, ruang lingkup ini mencerminkan upaya untuk memahami, menerapkan, dan mengembangkan konsep pendidikan Islam secara menyeluruh, memastikan bahwa setiap aspek pendidikan terkait dengan prinsip-prinsip filosofis Islam. Nah, dalam kajian filsafat pendidikan Islam, ada aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, memiliki peran masing-masing. Yang pertama itu ontologi atau hakikat kehidupan, yaitu perspektif Islam, yaitu memandang bahwa hakikat kehidupan berasal dari Allah dan segala sesuatu di alam semesta bersumber darinya. Dan itu dalam pendidikannya, implikasinya adalah bahwa pendidik dianggap sebagai perjalanan spiritual dan moral dengan tujuan utama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua itu epistemologi atau sumber pengetahuan. Nah, perspektif Islamnya itu menekankan bahwa sumber pengetahuan tertinggi adalah wahyu Allah melalui Al-Quran dan hadis. Nah, kalau dalam pendidikannya itu menandakan bahwa pengetahuan harus disusun dan diajarkan sesuai dengan ajaran Islam, dan pendidik harus mendorong pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai keislaman. Nah, yang ketiga yaitu
aksiologi atau nilai dan etika. Nah, dalam perspektif Islamnya menyatakan bahwa nilai-nilai Islam seperti keadilan, kasih sayang, kejujuran adalah dasar etika dalam segala aspek kehidupan. Nah, kalau dalam pendidikannya mendorong pengembangan karakter dan etika peserta didik sesuai dengan nilai-nilai Islam, dengan pendidikan dipandang sebagai sarana untuk membentuk individu yang berakhlak baik. Nah, dengan memahami ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam konteks Islam, filsafat pendidikan Islam ini membimbing praktik pendidikan untuk mencapai tujuan yang selaras dengan ajaran dan nilai-nilai agama. Nah, ada fenomena ketertinggalan negara-negara Islam seperti yang diuraikan oleh penulis Amir Syakib Arsalan dapat dipengaruhi oleh sebagai faktor kompleks termasuk sejarah, politik, ekonomi, dan sosial. Beberapa faktor yang mungkin berperan termasuk yaitu yang pertama, krisis pendidikan, yaitu tertinggalnya sektor pendidikan dalam beberapa negara Islam dapat menjadi dampak dari sistem pendidikan yang belum mampu menyediakan kualitas dan relevansi yang diperlukan. Terus yang kedua, ketidakstabilan politik. Konflik dan ketidakstabilan politik dalam beberapa negara Islam dapat merugikan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan pengembangan sumber daya manusia. Nah, yang ketiga itu keterbatasan inovasi ekonomi. Nah, beberapa negara Islam ini mungkin menghadapi tantangan dalam mengadopsi inovasi ekonomi dan teknologi. Nah, yang mempengaruhi kemajuan ekonomi dan produksi juga. Terus, korupsi dan tata kelola buruk, yaitu masalah korupsi dan tata kelola yang pemerintahan yang buruk dapat merugikan pengembangan ekonomi dan pendidikan juga. Maka dari itu ada upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi ketertinggalan tersebut, yaitu yang pertama, reformasi pendidikan. Nah, ini peningkatan kualitas pendidikan dengan menyesuaikan kurikulum dan metodologi pengajaran agar lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Nah, yang kedua itu penguatan institusi, yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan dan mengurangi tingkat korupsi untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Nah, yang ketiga itu pemberdayaan ekonomi. Nah, mendorong inovasi ekonomi, investasi, dan sumber daya manusia dan memberdayakan sektor ekonomi untuk meningkatkan daya saing global. Yang itu lalu selanjutnya itu kerjasama internasional. Nah, membangun kemitraan internasional untuk transfer pengetahuan dan teknologi serta kolaborasi dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan pengembangan sosial. Nah, ini adalah beberapa langkah awal, namun solusi yang efektif memerlukan keterlibatan dan kerjasama yang kuat dari pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Nah, dalam perspektif Al-Ghazali, filsafat pendidikan Islam ini memegang peran penting dalam membimbing perkembangan spiritual dan moral individu. Al-Ghazali, yaitu seorang cendekiawan Islam terkenal, mengungkapkan pandangannya tentang pendidikan dalam karyanya yang terkenal, yaitu Ihya Ulumuddin atau memperbaharui ilmu-ilmu agama. Beberapa poin kunci dari perspektif Al-Ghazali tentang filsafat pendidikan Islam melibatkan yaitu satu, tujuan pendidikan. Nah, Al-Ghazali berpendapat bahwa menekankan bahwa tujuan utama pendidikan adalah mendekatkan diri kepada Allah, mencapai ma'rifatul atau pengetahuan tentang Allah, dan membentuk karakter moral yang baik. Nah, argumentasinya hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa pendidikan yang bermakna dalam Islam bukan hanya tentang pengetahuan intelektual saja, tetapi pengembangan spiritual dan moral juga. Terus peran guru dan metode pengajaran. Nah, guru harus menjadi contoh dan teladan dalam perilaku dan keilmuan, dan metode pengajaran harus mencakup pendekatan holistik yang memandu aspek spiritual, moral, dan intelektual. Nah, argumentasinya guru memiliki peran kunci dalam membimbing peserta didik menuju
pemahaman yang mendalam tentang agama dan pengembangan akhlak yang baik. Nah, yang selanjutnya itu penilaian diri dan kesadaran spiritual. Nah, menurut Al-Ghazali ini mendorong praktik muhasabah atau introspeksi diri. Nah, dan wara atau kehati-hatian dalam tindakan. Sebagai bentuk penilaian bahwa kesadaran spiritual dan argumentasinya itu, konsep ini muncul dari keyakinan bahwa pendidikan seharusnya menciptakan individu yang memiliki kesadaran tinggi terhadap tindakan dan pengaruhnya terhadap akhirat. Nah, dalam pandangan Al-Ghazali, filsafat pendidikan Islam bukan hanya tentang peningkatan pengetahuan, tetapi juga pengembangan karakter dan spiritual. Pendidikan dianggap sebagai sarana untuk mencapai keberhasilan di dunia dan di akhirat sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Udah gitu Ibnu Khaldun. Nah, Ibnu Khaldun juga ini adalah seorang sejarawan dan filosof Muslim terkenal. Memberikan kontribusi besar melalui karyanya Al-Muqaddimah dalam memahami filsafat pendidikan Islam. Nah, perspektif Ibnu Khaldun terhadap filsafat pendidikan Islam mencakup beberapa elemen kunci. Nah, yang pertama itu pemahaman sejarah dan peradaban. Ibnu Khaldun ini berpendapat bahwa mengaitkan pendidikan dengan pemahaman sejarah dan evolusi peradaban itu menekankan hubungan antara pendidikan, perubahan sosial, dan dinamika peradaban. Argumentasinya itu pemahaman sejarah dan pemahaman sosial membantu memandu pengembangan sistem pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Nah, yang kedua itu ada peran lingkungan sosial. Nah, Ibnu Khaldun ini berpendapat yaitu menyoroti pengaruh lingkungan sosial terhadap perkembangan individu. Nah, dan pendidikan, memahami bahwa keberhasilan pendidikan terkait erat dengan kondisi sosial masyarakat tersebut. Argumentasinya itu lingkungan sosial memberikan konteks penting yang membentuk individu, dan pendidikan harus merespon dinamika ini untuk mencapai efektivitas maksimal. Nah, yang ketiga, teori asabiyah atau solidaritas sosial. Nah, memperkenalkan konsep asabiyah, solidaritas sosial atau semangat kebersamaan sebagai faktor penentu keberhasilan suatu masyarakat. Argumentasinya itu filsafat pendidikan Islam menurut Ibnu Khaldun harus menciptakan lingkungan yang merangsang solidaritas dan kerjasama sosial untuk membangun masyarakat yang kuat. Nah, terus yang keempat itu peran pendidik sebagai pemimpin. Nah, Ibnu Khaldun ini menekankan bahwa pendidik itu seharusnya bukan hanya pengajar, tetapi juga pemimpin moral dan sosial. Nah, argumentasinya itu pendidik yang memiliki peran sebagai pemimpin dapat membimbing peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang berkontribusi dan bertanggung jawab. Dengan demikian, perspektif Ibnu Khaldun tentang filsafat pendidikan Islam menekankan integrasi pendidikan dalam dinamika sejarah, lingkungan sosial, solidaritas masyarakat, dan peran pendidik sebagai agen perubahan. Nah, ini memberikan dasar untuk membangun pendidikan yang adaptif dan relevan dengan tuntutan zaman. Nah, selanjutnya yaitu pembaharuan pendidikan Islam muncul sebagai respon terhadap tuntutan zaman, perubahan sosial, dan kebutuhan masyarakat. Beberapa faktor melatar belakangi timbulnya pembaharuan pendidikan Islam. Yang pertama itu tuntutan perubahan sosial. Perubahan dalam masyarakat baik segi teknologi, ekonomi, atau budaya menuntut adaptasi pendidikan agar tetap relevan dan memberikan kontribusi positif. Nah, yang kedua ini pertumbuhan ilmu pengetahuan. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memicu kebutuhan untuk memperbaharui kurikulum dan metode pengajaran agar dapat mengakomodasi perkembangan pengetahuan. Nah, yang ketiga
diverifikasi mata pelajaran. Nah, tuntutan masyarakat modern mendorong diverifikasi kurikulum pendidikan Islam, mencakup tidak hanya aspek agama, tetapi juga ilmu pengetahuan, bahasa, dan keterampilan praktis. Nah, yang keempat itu perubahan sosial dan politik. Perubahan dalam struktur sosial dan politik dapat mempengaruhi prioritas dan tujuan pendidikan, sehingga pembaharuan diperlukan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang kelima, globalisasi. Interaksi global memperkenalkan berbagai perspektif dan ideologi yang mempengaruhi pendekatan pendidikan Islam, mengharuskan pembaharuan untuk menjawab tantangan global. Nah, yang keenam itu pentingnya pendidikan inklusif. Nah, itu kesadaran akan pentingnya pendidikan inklusif dan merata, termasuk pemberian hak pendidikan kepada semua kalangan, memotivasi perubahan, dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya, dan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Nah, yang ketujuh yaitu tantangan ekonomi. Nah, tantangan ekonomi dan kebutuhan akan sumber daya manusia yang terampil mendorong perubahan dalam pendekatan pendidikan untuk mempersiapkan generasi yang mampu bersaing di pasar kerja. Dengan demikian, pembaharuan pendidikan Islam merupakan respon terhadap dinamika kompleks yang melibatkan perkembangan masyarakat. Nah, ilmu pengetahuan dan tuntutan global, upaya pembaharuan diarahkan untuk memastikan bahwa pendidikan Islam tetap relevan, komprehensif, dan memberikan manfaat maksimal bagi individu dan masyarakat. Nah, dalam filsafat pendidikan Islam, hubungan antara Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia, dan alam dipandang sebagai dimensi integral yang saling berkaitan. Berikut adalah penjelasan dengan kacamata filsafat pendidikan Islam. Yang pertama itu Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam perspektif pendidikan Islam, Tuhan adalah sumber segala pengetahuan dan kebijaksanaan. Pendidikan bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengakui keagungannya. Nah, Tuhan menjadi pusat nilai dan norma yang membimbing setiap aspek pendidikan, nilai-nilai agama dan moral yang berasal dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi landasan bagi proses pendidikan. Yang kedua, manusia. Nah, manusia dalam filsafat pendidikan Islam dipandang sebagai khalifah atau wakil Allah di bumi. Nah, manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga keadilan, moralitas, dan manfaat pengetahuan untuk kebaikan umat manusia. Pendidikan Islam mengakui potensi manusia untuk mengembangkan diri secara menyeluruh, melibatkan aspek spiritual, moral, intelektual, dan sosial. Nah, alam dipandang sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencerminkan kebijaksanaan, keindahannya. Nah, pendidikan Islam mengajarkan manusia untuk menghormati dan menjaga alam sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pengamatan dan pemahaman terhadap alam digunakan sebagai sarana untuk memperdalam pengetahuan kita tentang kebesaran Allah dan sebagai inspirasi untuk inovasi dan dalam berbagai bidang ilmu. Dengan memandang hubungan ini, pendidikan Islam bertujuan membentuk manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai khalifah, menjunjung tinggi nilai-nilai Allah, dan mengaplikasikan dalam berbagai aspek kehidupan. Alam dianggap sebagai tanda-tanda kebesaran Allah, Tuhan, yang dapat diambil pelajaran dan inspirasi dari kehidupan sehari-hari. Nah, inti dari filsafat pendidikan Islam adalah menciptakan manusia yang beriman, berakhlak baik, dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan lingkungan. Nah, tokoh-tokoh pendidikan Islam telah memberikan kontribusi signifikan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan sains. Berikut adalah beberapa tokoh beserta kontribusi mereka secara komprehensif. Yang pertama, Ibnu Sina atau Avicenna. Nah, kontribusinya yaitu
seorang filsuf dan ahli kedokteran, memberikan kontribusi besar dalam bidang kedokterannya. Itu karyanya Al-Qanun fi al-Tibb. Nah, atau kanon kedokteran menjadi karya rujukan di dunia medis selama berabad-abad. Nah, yang kedua Al-Farabi, yaitu kontribusinya seorang ilmuwan dan filsuf memberikan kontribusi dalam bidang musik, matematika, dan astronomi. Dia juga mengembangkan pemikiran politik dan etika. Udah gitu yang ketiga Ibnu Khaldun. Nah, tadi kan udah disebutkan ya, Ibnu Khaldun itu seorang sejarawan dan sosiologis, memberikan kontribusi dan pemahaman sejarah dan dinamika sosial. Karyanya yaitu Muqaddimah, ya, menjadi dasar bagi ilmu sejarah dan sosiologi. Nah, yang keempat Al-Biruni. Nah, kontribusinya itu ya, dia itu adalah seorang ilmuwan serba bisa. Kontribusi pada berbagai bidang ilmu termasuk matematika, astronomi, geografis, dan ilmu alam. Nah, karya yang terkenalnya itu adalah kitab Al-Qanun Al-Mas'udi yang berisi pengetahuan mendalam tentang sains alam. Nah, yang kelima Ibnu Al-Hayyan Naham atau Al-Hazan. Nah, kontribusinya itu ya, beliau itu adalah seorang ahli fisika dan matematika. Nah, memberikan kontribusi penting dalam bidang optik dan metode ilmiah. Karyanya itu kitab Al-Manazir menjadi dasar pengembangan ilmu optik di Eropa. Yang keenam itu Al-Zahrawi. Nah, kontribusinya itu beliau adalah seorang ahli bedah, memberikan kontribusi dalam bidang kedokteran dan bedah. Karyanya kitab Al-Tasrif menjadi panduan utama dalam kedokteran dan bedah selama berabad-abad. Yang ketujuh Ibnu Rushd. Nah, beliau itu seorang filsuf dan cendekiawan, memberikan kontribusi pada pemikiran filosofis dan ilmu pengetahuan. Karyanya dalam menafsirkan karya Aristoteles mempengaruhi pemikiran di Eropa. Nah, kontribusi dari tokoh-tokoh ini mencakup berbagai disiplin ilmu, dari kedokteran, matematika, dan astronomi, hingga filsafat. Nah, sejarah dan sosiologi, pemikiran dan penelitian, mereka memberikan dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan sains di seluruh dunia. Nah, semoga kedepannya di masa depan ada ilmuwan-ilmuwan dari Muslim yang sangat berpengaruh untuk masa depan. Sekian dari saya, maaf bila ada salah-salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.